Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di link yang saya kirimkan, dan terima kasih pada teman-teman semua sudah mampir. Kali ini kita akan belajar tentang overview analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan ini sangat diperlukan suatu perusahaan, sangat diperlukan untuk seorang investor agar tidak salah dalam mengambil keputusan apabila kita sudah mengetahui analisa laporan keuangannya. Jadi ini ada hal-hal yang akan dibahas, dan apa saja sih analisis yang akan dianalisis. Di sini ada business analysis, ada financial statement basis of analysis, ada financial statement analysis preview, dan textbook organization. Jadi hal-hal dari keempat elemen ini adalah business analysis. Analisis bisnis. Analisis bisnis ini yang pertama, analisis bisnis. Analisis bisnis, analisis yang diperlukan dalam melakukan suatu bisnis. Jadi, apakah kita bisa melakukan bisnis dalam suatu instansi? Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis, yaitu merupakan evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Apa itu keputusan bisnis? Jadi keputusan bisnis ini mencakup ekuitas dan penilaian utang, penilaian risiko kredit, prediksi laba, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan keputusan bisnis lain yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mengapa laporan keuangan itu perlu dianalisis? Karena laporan keuangan itu merupakan bagian dari analisis bisnis. Dari analisis bisnis ini bisa membuat keputusan dalam suatu bisnis. Apabila evaluasinya itu prospek dan risiko, jadi suatu perusahaan bisa mengambil keputusan bisnis. Dari analisis bisnis
itu juga membantu keputusan berdasarkan informasi dengan membantu struktur tugas keputusan melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strategi, serta posisi dan kinerja keuangannya. Jadi suatu perusahaan itu harus melihat kondisi di mana dan apa yang terjadi di lingkungan perusahaan bisnisnya. Apakah dalam kondisi baik? Ya, apakah perusahaan itu dalam keadaan sehat atau sedang sakit? Itu bisa dianalisis. Jenis-jenis analisis bisnis. Ada analisis kredit, ada analisis kuitas. Analisis kredit itu meliputi atau mencakup analisis likuiditas dan solvabilitas. Ini garis pentingnya. Analisis kredit itu juga merupakan evaluasi kelayakan kredit perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan. Jadi suatu perusahaan kita lihat merupakan evaluasi terkait perusahaan itu apakah mampu untuk membayar cicilan untuk kedepannya. Jadi itu dianalisa dan dibuat suatu hasil laporan yang signifikan. Jika suatu perusahaan itu dalam keadaan yang tidak stabil, di tahun 2022 misalnya perusahaan A itu mempunyai hutang sebesar 1 miliar dan akan lunas di tahun 2023. Dari penghasilan setiap bulannya dipotong sekian persen misalnya, itu nanti lunas pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ya, perusahaan ingin mengambil kredit lagi untuk kolak barang, untuk produksi barang. Nah, itu dianalisa. Dengan analisis kredit ini, perusahaan itu apakah mampu untuk mengambil kredit lagi, mengambil cicilan untuk tahun 2003 ini, padahal belum lunas utang yang sebelumnya. Nah, dari analisis kredit ini nanti akan ditentukan, perusahaan masih belum bisa mengambil kredit karena masih punya tagihan yang belum terselesaikan. Nanti bisa ngambil pada saat kredit sudah lunas misalnya. Atau dengan analisis kredit, penghasilan perusahaan ini bisa lebih besar dari hasil produksinya ini nanti. Penjualan dan penghasilan per bulannya juga melebihi hasil yang diprediksi. Jadi bisa mengambil lagi kredit. Ya boleh saja. Jadi itu sesuai dengan analisis kredit. Lalu fokus utama analisis kredit adalah pada risiko. Risiko di mana apakah jika perusahaan mengambil kredit di suatu entitas atau perusahaan lain itu mendapatkan risiko yang sangat besar atau enggak. Kalau tidak, enggak masalah. Next, lanjutkan aja.